Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Pramono, mahasiswa PPG Transformasi BED 4 tahun 2025-2026 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25013175348. Pada hari ini Kamis 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Hidayah pada kelas 8B dengan tema PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Oke. Sebelum melakukan penelitian, silakan berdiri dulu. Tolong dirapikan dan dibersihkan kelasnya. Ya, tolong berdiri. Ya. Ya. Yang masih ada sampah di bawah meja atau samena, tolong diambil, dimasukkan. Oke, kalau sudah, marilah kita mengawali kegiatan hari ini. Ketua sudah berdoa belum? Oke, silakan berdoa. Mari kita awali pagi hari ini bersama membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam inna bihabibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattar ya Alimu ya Qadir ya Wasi'u ya Hafiz ya Rafi'u ya Mu'in ya Muniru ya Sami ya Basiru ya Ahad ya Adlu ya Latifu
Ya Mu'iru ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rafi'u ya Mudir, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ma'isu ya Syahid, ya Aku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Mursyid ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Mu'in, ya Mau'idu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Ghani ya Muqtadi, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Dhahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikan Mulki, Tajalali wal Ikram, ya Muqsidu ya Jami, ya Ghaniyu ya Muni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Bahi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Ajaza dikruhu bi asma'ikal husna'il firlana dunu wali walidina waluriyatina wafiran sayatina wa'ala uyukina wa'ala nusalina wa'fatarajatina wazidna ilman nafi'a wa'ifan wasi'a halalan thayyiban wa'amalan salihah wanawir qulubana wa yasir umurana wa sahih sabana kaiman hayatina illa khairi qarribana anisari fa'idana wal qurbaraja'una akhiran bil mamuna balil maqasidana qadi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Oha khalili rahman walihi wa sahbihi ilal akhiri zaman. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, saya mau bertanya, apakah ada yang sakit? Ya. Sudah hadir semua? Ya, oke, hadir semua ya. Afika? Oke, siap. Aisyah? Aisyah hadir. Amanina? Hadir. Akhila? Oke, Akhila. Aura? Hadir. Dia? Hesti? Hadir. Hikmah? Hadir. Kenar? Hadir. Manda? Milatus? Hadir. Monika? Hadir. Nabila? Hadir. Noprika? Novita Sari? Betul. Oke, Rama? Rama dia? Oke. Kok sakit? Oh, sakit. Sabrina? Dira. Salma? Oke, Salma Dira. Sakila? Dira. Yusa? Saya Dira. Zuratul Naisa? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, masih semangat? Oke, sebelumnya kita mau melanjutkan materi sejarah atau SKI, sejarah kebudayaan Islam. Oke, untuk materi yang kemarin masih ingat atau sudah lupa atau ada yang belum paham? Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Saya kemarin sebelum masuknya Islam. Sekarang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke ya, kita lanjut. Kalau sudah kemarin sudah hafal. Oke, benar ya. Oke, sebelumnya coba bayangkan kalian lahir di masa sebelum adanya Islam. Sudah terbayang tidak? Suasananya seperti apa? Bayangkan kamu sama teman-temanmu ini masuk atau berada di fase sebelum Islam. Kalian pasti belum mengenal apa itu namanya aurat, nutup jilbab, dan sebagainya. Sekarang sudah tahu. Paham ya? Sudah paham? Oke, lanjut. Coba dibaca kamu. Ya, kamu dibaca. 1. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur damai. Oke ya. Berarti Islam itu masuk ke Indonesia itu tidak seperti yang lagi booming kemarin. Tahu nggak? Yang perang merebutkan wilayah. Mana? Ya coba, mana? Yang merebutkan wilayah. Ya, iya betul, Palestina. Palestina itu merebutkan apa? Kekuasaannya atau negaranya. Kalau di Indonesia menggunakan apa? Ya, menggunakan jalur damai. Contohnya seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Itu jalur perdagangan, pernikahan, dan politik. Oke, nomor 2 dibaca. Kelompok ya kamu. Nomor 2 tolong dibaca. Iya betul. Indonesia ini adalah wilayah terbanyaknya adalah lautan. Ya betul, lautan. Makanya Indonesia itu sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, letaknya geografis. Berarti mau dari Malaysia atau dari Cina itu melewati Indonesia dulu. Mereka singgah. Nah, makanya Islam itu dibawa oleh orang-orang perdagangan dulu, pedagang. Nah, yang mampir ke Indonesia atau berdagang di Indonesia supaya mereka itu saling akrabnya. Nah, pedagang sama pembeli. Kok pedagang di sana kok pakaiannya kok tertutup auratnya? Tidak. Semakin akrab sama akrab, ada yang saling menikah dan sebagainya. Dan yang nomor 3, proses berlangsung secara tertahap selama berabad-abad. Jadi Islam itu tidak seperti kalian. Pokoknya harus masuk Islam. Nah, dulu itu enggak seperti itu.
Berarti Islam itu bertahap. Oh, kayaknya itu enak. Berarti dipandang, dilihat. Lama-lama kok kayaknya Islam itu kok damai, nyaman. Dulu Islam itu dianggap rasis. Ya. Rasis. Karena apa? Karena menggunakan cadar itu dikira apa? Bukan ninja. Yang suka ngebom itu. Nah, itu dulu. Tapi sekarang kalau sudah tahu Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oke ya. Bang, kita lanjut. Iya. Oke. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Oke, yang pertama apa? Oke, nah. Jadi pada abad ke-17 Islam itu datang melalui pedagang-pedagang dari mana? Dari India. Ya, dari India. Jadi dari India dulu. Abad ke berapa? Abad ke-13. Jadi kalian masih belum lahir, masih di alam yang sangat jauh. Oke ya. Nomor 2. Teori nah, jadi Islam itu sumbernya berasal dari daerah mana? Arab Saudi, Makkah. Oke. Jadi teorinya langsung dari Arab. Berarti kebanyakan seperti para habaib. Tahu? Nah, para habib itu jadi dia langsung dari mana? Dari Arab datang ke Indonesia. Nah, datang ke Indonesia, mereka berdagang, ada yang berdakwah, ada yang menikah dengan warga lokal atau warga. Kalau dulu, zaman dulu itu apa? Kalau abad ke-7 itu berarti apa? Sama kerajaan, berarti sama anak-anak bangsawan seperti itu. Berarti warga Arab itu menikah sama bangsawan Indonesia. Oke, nomor 3. Teori Persia Iran. Fokus pada kesamaan budaya dan tradisi atau seni budaya atau ya. Jadi zaman dulu Indonesia itu sebelum mengenal Islam itu sudah ada yang namanya tabot. Tahu tabot? Nah, tabot itu kalau sekarang itu adalah arak-arakan tumpeng. Paham? Ya, tumpeng. Jadi zaman dulu tumpeng itu dibentuk seperti kubah, seperti masjid, seperti yang lainnya. Kalau sekarang seperti apa? Ya gunungan, seperti gunungan. Itu sama, persamaan apa? Persamaan budaya. Jadi budaya dari Persia sama budaya Indonesia. Sama-sama budaya dari Indonesia, lalu dikolaborasi antara Islam dengan budaya Indonesia seperti itu. Oh ya, nomor 4. Teori Cina melalui migrasi warga Muslim Cina ke Nusantara. Nah, betul. Karena ya tadi persilangan antara cewek Indonesia dengan cowok Cina. Nah, kalau cewek Indonesia, makanya kalau nikah itu mengikuti agama mana? Ya kok bisa? Yang cewek sama cowok biasanya kalau mau nikah itu harusnya yang cewek mengikuti agama cowoknya. Nah, seperti itu. Makanya orang Indonesia mengikuti melalui apa? Migrasi. Migrasi itu apa? Nah, betul, perpindahan dari Cina datang ke Indonesia. Seperti itu. Paham? Teori-teorinya ada 4. Oke, kalau ada 4 kita lanjutkan. Oke. Jalur. Ya, jalur. Jalur itu apa? Jalur atau datangnya penyebaran Islam. Islam menyebar melalui berbagai saluran yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi zaman dulu itu bukan langsung dari kerajaannya, tapi dari masyarakat. Karena apa? Melalui satu perdagangan, yaitu antara penjual dari mana? Dari luar tadi sama pembeli dari Indonesia saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saking nyamannya, seperti pepatah sekarang itu, tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itu, pedagang dari
luar sama Indonesia saking akrabnya menjadi sayang. Lalu adanya nomor 2 apa? Nah, perkawinan. Jadi pertama itu dari perdagangan, interaksi. Setelah interaksi melaksanakan perkawinan. Ya, pedagang Muslim menikah dengan putri bangsawan. Jadi warga-warga atau orang yang dari luar tadi masuk ke Indonesia, dia menawarkan dagangannya. Mereka masuk ke kerajaan atau masuk itu ternyata melihat putri dari putri bangsawan. Dia saking akrabnya, saking nyamannya, lalu melakukan pernikahan. Itulah salah satu penyebar agama Islam. Yang ketiga, pendidikan. Oke, pendidikan. Yang paling sekarang itu dikuatkan adalah pendidikan. Kalau pendidikan itu sekarang itu sebagai apa? Pendidikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam tercepat. Ya, dulu itu madrasah itu belum ada, negara itu belum mengadakan. Setelah itu madrasah sebelum adanya MTS, madrasah itu dulu di perkampungan. Ya, sekarang sudah direkrut sama negara, madrasah sudah diakui untuk sekolah berdasarkan untuk yang menyebarkan agama Islam. Ya, nomor 4. Kesenian. Kesenian yang sering kita jumpai di daerah-daerah kita. Satu. Ya, apalagi? Terus sastra. Sastra ini seperti ketoprak atau wayang orang. Jadi mbah-mbah dulu itu sukanya mendengarkan wayang karena belum ada TV. Nah, cerita-cerita wayang itu dikolaborasikan menggambarkan agama Islam sehingga mbah-mbah itu melihat, oh ya ceritanya itu Islam itu seperti ini. Nah, sekarang semakin nyaman lalu mencoba lalu masuk ke Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu menyebarkan Islam menggunakan apa? Wayang. Kalau gamelan oleh Sunan Derajat, ya. Nah, lanjut. Ya, peran Wali Songo sangat sentral penyebab Islam di Pulau Jawa. Karena kalau tidak ada Wali Songo, mungkin kita belum sampai mengenal Islam sampai seperti ini. Karena kita perjuangan, makanya para Sunan Wali Songo itu banyak orang-orang yang ziarah mereka makamnya. Ya. Mereka mengadukan ajaran agama Islam dengan tradisi-tradisi lokal sehingga mudah diterima di masyarakat. Contohnya apa? Sunan Kalijogo mengajarkan menggunakan alat atau wayang. Sunan Derajat, nah, rebana. Rebana itu dulu berarti yang membawa ke Indonesia itu adalah Sunan Derajat. Kalau dulu rebana itu langsung menggunakan apa? Menggunakan kulit kambing seperti ini gambar di sini. Nah, ini ada ini. Rebananya seperti itu, seperti tamborin, tempat. Berarti dulu rebananya itu bukan kecil-kecil seperti sekarang, tapi gede-gede. Nah, zaman dulu tuh seperti itu. Itu adalah alat yang digunakan untuk penyebaran agama Islam. Oke ya. Yang nomor 3, Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik itu mengajarkan perdagangan dan pendidikan. Pelajaran yang ada itu dulu hanya mengajarkan teori adalah 4, matematika, bahasa, sama apa? IPA, keterampilan. Nah, sekarang ada pendidikan agama Islam. Oke ya, itu adalah peran-peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Oke, lanjut. Oke, bukti-bukti sejarah yang ada di Indonesia. 1, yaitu ya, di Gresik pada tahun 1004. Oke. Yang nomor 2, tulisan Surat Merdeka Saleh, Kerajaan Samudra Pasai, 1297 Masehi. Oke, yang nomor 3,
Oke, kalau di Jawa yang dekat itu apa? Jawa? Ya betul. Apa? Sunan Kalijogo atau Sunan Demak. Di mana itu Sunan Demak? Demak siapa? Sunan Demak. Nah, Sunan Kudus. Ya. Nah, Sunan Kudus itu identiknya apa? Teridentik apa? Masjid Menara Kudus. Ya, menaranya ada berapa itu tingkat? Ya, paham tak? Itu tiga. Yang ada di Jawa Tengah, yang paling dekat dengan kita. Paham ya? Saudara-saudaranya lanjut. Oke. Kerajaan Islam di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh kerajaan yang terkenal dan dulu itu masih kerajaan, sekarang sudah masuk menjadi Islam, kerajaan Islam. Yang pertama apa? Ya, didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh Pemeluk Islam. Nah, jadi dulu namanya itu bukan sultan, tapi raja sultan. Kalau sekarang, nomor 2 dulu. Kesultanan Demak berdiri setelah akhir abad ke-15 Masehi, sekitar 1478 sampai 1596 Masehi, dan dipimpin oleh Raden Fatah, juga disebut Sultan Alam Akbar Ya, betul. Ya, perbedaan kerajaan yang belum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Rajanya itu disebut cuma raja saja. Kalau sekarang sudah jadi dinamakan Ki Ageng. Ki Ageng ya. Ki Ageng siapa? Siapa? Ki Ageng Senopati. Kalau dulu Raja Senopati. Sekarang kalau sudah masuk Islam ditambah Ki. Kalau yang kerajaan atau makam-makam yang ada namanya Ki Nyai, itu pasti dia sudah masuk Islam. Oke ya. Ya, lanjut. Pengaruh Islam terhadap budaya Indonesia. Ya, ini. Arsitektur itu apa? Ya, arsitektur itu bangunan yang teridentik dengan Islam itu kalau zaman dulu apa namanya? Apa? Masjid Agung Demak. Yang berbentuk apa? Tumpeng, kerucut, ya, bertumpuk sudut itu. Yang nomor 2, bahasa. Penyerapan kosakata Arab ke Indonesia atau majelis atau rakyat. Berarti dulu itu ada perkumpulan. Dulu itu kalau perkumpulan itu menggunakan bahasa Jawa, sekarang dikumpulkan menjadi majelis. Jadi awali, kalau dulu kalian kumpulan langsung sampai pembukaan. Kalau sekarang kita adakan apa? Kalau ada perkumpulan, biasanya diadakan tahlilan dulu, baru acara dimulai gitu ya. Oke, nomor 3 yaitu sistem pemerintahan. Nah, penggunaan sistem ini, penggunaan gelar sultan menggantikan raja. Nah, sekarang sultan siapa yang kalian kenal? Sultan Hamengkubuwono. Paham? Mana itu? Sultan Hamengkubuwono nggak tahu? Sultan mana? Sultan Jogja. Jadi raja. Berarti kalau sudah ada sultan, berarti dia sudah pemerintahan Islam. Kalau dulu raja Hamengkubuwono, raja dan sebagainya. Kalau sekarang jadi sultan. Siapa namanya? Jogja. Yang sekarang masih ada kerajaan, yaitu di Jogja namanya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Paham tak? Itu adalah kerajaan yang masih sampai sekarang. Oke ya. Oke, jadi kesimpulannya Islam masuk dengan cara yang relatif fleksibel
Tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, karena adaptasi terhadap budaya-budaya lokal. Berarti mengikuti Islam itu masuk dengan menyatukan budaya yang sering kita kerjakan atau kita jalani. Oke, yaitu nilai-nilai Islam membentuk identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Sehingga Indonesia ini sekarang masuk terbesar agama Islam terbesar di dunia. Oke, masih semangat? Kalau belum masih semangat, mari kita tepuk semangat. Oke, ketua, mulai kita. Tepuk semangat. Segedang. Duk. Oke, siap. Ya, lanjut. Setelah ini kalian nanti saya akan berikan lembaran untuk dikerjakan atau yang belum paham. Oke, ada yang bertanya dulu sampai ini? Belum tanya? Tanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mari kita berikan soal refleksi untuk dibahas. Oke ya? Mari kita untuk kelompok. Oke, nanti dibikin per kelompok saja. Oke. Satu kelompok satu menggunakan tugas. Jadi nanti di sini mengerjakan 2 aspek. Oke, silakan. Oke, siap ya? Kalau yang belum tanya, silakan ditanyakan. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Itu ada 2 soal. Oke, bisa didiskusikan. Iya. 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 Kalau tidak bisa, boleh buka bukunya. Ya. Ya, kelompok 1. Ini belum ini dulu, yang itu dulu. Itu dulu. Kalau ini nama kalian. Nah, kalau ini namamu. Iya. Namamu dulu satu. Nanti perwakilan. Iya. Ya sendiri-sendiri. Itu namamu. Iya, namamu. Iya. Namamu ya. Oke. Ya, betul. Nah, materi pokoknya apa? Tadi yang pertama. Iya, betul. Ini tanggal sekarang. Gimana? Di sana? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya.
Di dua-duanya. Ini sebelum, ini sesudah. Sudah dikumpulkan? Oke. Belum? Ya, boleh dibuka bukunya. Soalnya mudah. Ya, didiskusikan sama teman-temannya. Ya udah. Sudah dikumpulkan dulu. Ya. Nanti dulu. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Ya. Sudah dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Yes. Ya. Sebisanya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Demikian tadi adalah pembelajaran SKI. Karena waktunya sudah habis. Sebelumnya kita tutup, marilah kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini berdoa mulai. Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.